hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru dan kali ini PT Nusa Tama Berkah Tbk resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham NTBK ini menawarkan 700 juta saham atau sekitar 25,93% dari modal ditempatkan dan store penuh dengan harga penawaran perdana Rp100 per saham. PT Nusa Tama Berkah Tbk resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2022. Emiten berkode saham NTBK ini menawarkan sebanyak 700 juta saham atau sekitar 25,93% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga penawaran perdana senilai Rp100 per saham. Dengan demikian, perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur kendaraan khusus ini akan memperoleh dana segar dari hasil IPO sebesar Rp70 miliar. Adapun dana yang terhimpun dari penawaran umum ini akan digunakan untuk meningkatkan performa perusahaan, antara lain untuk modal kerja, pembelian mesin, dan perluasan area produksi. Rencana tersebut diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Bersamaan dengan penawaran saham perdana kepada masyarakat, PT Nusa Tama Berkah Tbk juga menerbitkan waran sebanyak 700 juta lembar. Bagi masyarakat yang berinvestasi melalui penawaran umum perdana saham NTBK berhak untuk mendapatkan waran tersebut dengan rasio 1:1, di mana satu saham baru yang diberi akan disertai dengan satu waran. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, PT Nusa Tama Berkah Tbk yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Susilo. Beliau adalah Presiden Director dari PT Nusa Tama Berkah Tbk. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Pak. Ya, salam sehat, Pak. Ya, salam sehat. Ya, baik. Sebelumnya kami ucapkan selamat nih kepada PT Nusa Tama Berkah Tbk yang resmi ya menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Mungkin di awal ini bisa Anda ceritakan sedikit nih Pak, sebenarnya yang mendasari akhirnya perseroan memilih juga ini menjadi anggota dari pasar modal Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan ke Bursa Efek Indonesia dan semua pihak yang telah membantu perusahaan kami sehingga pada hari ini kami bisa mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Ya, latar belakang kami IPO tentunya dalam rangka mendapatkan dana dari masyarakat ya, dalam bentuk ekuitas. Jadi kalau selama ini kami mendapatkan pembiayaan dari perbankan, itu kan pinjaman. Oleh karenanya kami melakukan IPO untuk mendapatkan dana dalam bentuk ekuitas untuk memperkuat struktur permodalan kami. Jadi selama ini kan pertumbuhan perusahaan itu utamanya dari kapitalisasi keuntungan kita, keuntungan perusahaannya. Nah itu jalannya cukup lambat sehingga kita memutuskan untuk IPO untuk mendapatkan dukungan dana dari masyarakat. Nah, dengan dana dari masyarakat ini kami bisa memperluas usaha, jadi bisa menangani pekerjaan-pekerjaan yang nilainya besar, kemudian tetap kompetitif karena cost of fund kami kan otomatis akan menurun. Yeah. Nah, ya persaingan di pasar kan makin ketat ya Mas ya. Betul. Sehingga Pak, memang ya dibutuhkan permodalan yang kuat, kemudian tetapi tetap harus bisa kompetisi dengan di pasar gitu. Kira-kira begitu Mas. Lantas berapa banyak saham yang dilepas ke publik begitu dan berapa juga harga yang ditawarkan saat ini? Ya, jadi saham yang kita jual ke publik itu totalnya 700 juta lembar. Oke. Dan nilai perdana Rp100 per lembar ya. Kemudian ini yang menarik untuk para investor. Jadi setiap lembar saham yang kami jual itu kami berikan insentif atau kita berikan bonus berupa 1 lembar waran. Jadi yang 1:1 ya. Ini
bonus untuk para investor. Jadi mudah-mudahan ini menarik. Jadi IPO kami ini atraktif untuk pasar. Dan pada saatnya nanti waran ini bisa dieksekusi, bisa diambil oleh para investor. Itu dia. Itu. Ada sweetener begitu yang ditawarkan perseroan ya, untuk betul. investor. Ya, betul, ya. betul. Oke, Ya, lantas bagaimana kalau kita lihat dari sisi masa penawarannya dan apakah akhirnya direspon publik dengan oversubscribe misalnya, Pak Bambang? Ya, penawaran umum kan kita mulai dari tanggal 2 Februari Oke. dan berakhir di tanggal 7 Februari kemarin. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat sangat besar ya. Jadi masyarakat sangat confidence dengan perusahaan kami. Terbukti penawaran kami ini oversubscribe sampai 90 kali. 90 Jadi, kali, wow luar ya, biasa jadi, ini. alhamdulillah. Iya. Mereka ya sangat confidence dengan prospek usaha kami ke depan. Baik, lantas kalau kita bicara mengenai dana segar yang ingin diraih begitu oleh perseroan dengan IPO ini berapa besar ya Pak? Ya, dari 700 juta lembar, per lembarnya kan Rp100, jadi Oke. akan mendapatkan 70 miliar, Mas. 70 miliar yang akan digunakan Ya. untuk apa saja, Pak Bambang? Ekspansi kah Ya, atau? jadi dari 70 miliar itu sebagian besar akan kita gunakan untuk modal kerja, jadi untuk memperkuat modal kerja kami. Oke. Kurang lebih hampir 90%, jadi 87 sekian persen ya. Kemudian yang sisanya yang 12 atau 13% itu akan kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi kita berupa perluasan area kerja, kemudian pembelian mesin-mesin baru. Ya, kurang lebih begitu, Mas. Nah, ini menarik. Mungkin pemirsa juga penasaran. Dijelaskan juga ini Pak, seperti apa akhirnya profil dari perusahaan sendiri Pak? Apakah bergerak di bidang apa, kemudian nanti pengembangan ataupun core bisnisnya juga seperti apa begitu di tahun ini, sejauh ini ya kalau kita lihat dari sisi kinerja, silakan ini Pak. Ya, jadi PT Nusatama Berkah Tbk itu kami dirikan pada tahun 2009. Oke. Kebetulan saya sendiri salah satu founder dengan Pak Ismu Prasetyo, itu kebetulan juga salah satu direksi di perusahaan. Kami awalnya subkontraktor dari salah satu grup Astra ya, jadi kami membuat komponen-komponen atau subasi dari kendaraan khusus mereka. Kemudian dalam perjalanan waktu kami mendevelop produk-produk kami sendiri, membuat dump truck, membuat side dump trailer untuk angkutan batubara, kemudian masuk juga ke sektor kehutanan, membuat logging trailer, kemudian juga di sektor migas, beberapa kendaraan yang kami buat dipakai di Pertamina, kemudian di rekan-rekan Pertamina yang lain. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kami sudah berjalan 12 tahun, Mas ya. Iya. 12 tahun. 12 tahun dan nampaknya ini sektor yang cukup strategis dengan kondisi yang ada saat ini di mana komoditas juga kan kemarin sempat booming begitu ya Pak Bambang di Indonesia, dan ini tentunya akan meningkatkan permintaan. Sejauh mana permintaannya kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Bambang. Kita akan jeda dulu sebentar. Berikut ini kita akan update dari sisi grafis bagaimana profil emitennya. Data selengkapnya di layar televisi Anda. Ini dia dari PT Nusatama Berkah Tbk dengan kode emitennya NTBK. Tadi sudah disampaikan 700 juta saham yang dilepas ke publik atau 25,93% dari modal ditempatkan. Underwriternya ada Dana Tambah Makmur Sekuritas dan Surya Fajar Sekuritas. Harga IPO Rp100 per saham dan dana raihan hasil IPO 70 miliar rupiah. Berikutnya dari sisi penggunaan dana hasil IPO untuk apa saja. 87,21% untuk modal kerja, kemudian 6,77% perluasan area produksi, dan sisanya atau 6,02% untuk pembelian mesin. Lantas bagaimana dengan kepemilikan saham dari Nusatama Berkah? Ada Bambang Susilo sekitar 3,7%, kemudian Ismu Prasetyo 3,7%, PT Reborn Capital 51,85%, Wulan Lukita Dewi 4,45%, kemudian Andri Budi Setiawan 10,37% dan masyarakat 25,93%. Lantas bagaimana dengan posisi aset, liabilitas dan ekuitas?
Ya, seperti yang Anda saksikan, aset mencapai 61,24 miliar rupiah dengan liabilitasnya 37,67 miliar rupiah, sementara ekuitas 23,56 miliar rupiah. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Susilo, Presiden Director PT Nusa Tama Berkah Tbk. Baik, Pak Bambang, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai tadi produk-produk yang dihasilkan ini nampaknya menarik karena sektor-sektor yang disasar cukup strategis di Indonesia, lebih kepada komoditas. Tadi ada kehutanan, kemudian masuk ke pertambangan juga dan migas ya. Pak Bambang, lantas bagaimana Pak sejauh ini pangsa pasarnya, begitu bisa disampaikan tidak? Silakan. Ya, terima kasih Mas Pak Setio. Jadi kami punya 4 sektor market ya yang selama ini kami tangani. Jadi yang pertama adalah mining ini batu bara, kemudian nikel, bauxit, emas ya. Kemudian yang kedua sektor migas, baik hulu maupun hilir. Kemudian yang ketiga timber, pulp and paper, dan terakhir sektor konstruksi. Memang kalau kita bicara 2 tahun terakhir ya, ini kan komoditas harganya sedang tinggi ya, batu bara sedang tinggi sekali, mungkin ini tertinggi sepanjang sejarah. Kemudian nikel juga dengan program hilirisasi, banyak smelter yang dibangun di dalam negeri, jadi kebutuhan alat-alat penunjang juga meningkat. Kemudian di sektor migas, ini kan pemerintah punya target lifting minyak ya, itu dari yang sekarang 700.000 barrel per hari akan ditingkatkan menjadi 1 juta barrel per hari di tahun 2030. Jadi memang banyak investasi baru sehingga juga alat-alat penunjang untuk transportasinya meningkat gitu Mas. Oke, dari beragam sektor yang Anda support begitu ya, dari perseroan sendiri ini bentuk produknya berbeda-beda ya Pak, dari sisi penggunaannya juga? Iya betul, jadi memang terutama yang sektor mining dengan migas ini kan operasinya kebanyakan di remote area, di wilayah tambang, kemudian di wilayah pengeboran ya. Memang ada beberapa produk yang kadang-kadang bisa dipakai di 2 sektor atau 3 sektor ya. Nah, yang pertambangan khususnya batu bara itu memang hari ini kan jarak tambang dengan pelabuhan kan makin jauh ya, sehingga ada kebutuhan dari pasar supaya alat-alat ini bisa ngangkut dengan kapasitas lebih besar ya, sehingga kami juga harus merespon ini dengan mendesain side dump trailer yang bisa mengangkut batu bara dengan kapasitas yang besar. Ini salah satu contohnya ya. Kemudian kalau di migas sekarang ya Pertamina, kemudian beberapa KPS itu menggiatkan kegiatan eksplorasi maupun produksi ya, karena tadi ada target dari pemerintah untuk meningkatkan lifting minyak. Jadi memang ini juga potensi market yang sangat bagus untuk perusahaan kami, gitu Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi kinerja penjualan produk-produk sendiri, bagaimana Pak? Kalau kita bandingkan tahun 2021 misalnya ke 2020 kan ini juga banyak sektor juga nih, nampaknya kita lihat peminatnya semakin tinggi karena komoditas juga kita tahu 2021 banyak sekali yang mengalami booming, baik dari sisi pertambangan, kemudian perkebunan juga hal yang sama. Konstruksi pun sebenarnya tidak jauh berbeda, masih terus berjalan upaya dari pembangunan infrastruktur pemerintah begitu maupun swasta, Pak Bambang. Iya, kami terus terang di 2 sektor yang pertama tadi di mining dan migas itu masih sangat dominan, jadi market share kami mungkin sekitar 80% dari situ, karena memang terbantu dengan booming komoditas tadi, batu bara, harga nikel, kemudian minyak juga yang sedang naik sehingga banyak investasi baru ya. Tapi kalau untuk konstruksi memang sejak pandemi ini kan melambat ya, terjadi kontraksi cukup dalam ya kalau sektor konstruksi. Tapi harapan kita mungkin di tahun ini ke depan ya mulai recovery dengan banyak dimulainya proyek baru, proyek tol di Sumatera, kemudian di Jawa sendiri juga ada beberapa sektor yang
akan berjalan, kemudian ada pembangunan ibu kota baru. Ini mudah-mudahan konstruksi akan recovery di tahun 2022 ini. Oke, kalau kita lihat dari sisi persentase pertumbuhan bisa double digit begitu Pak? Sebenarnya kami dari tahun 2019 ke 2020, kemudian 2020 ke 2021, dalam kondisi pandemi, kami masih bisa tumbuh ya di atas 20% dari sisi sales ya. Kemudian juga masih membukukan keuntungan, walaupun ya kita kan nggak bisa kerja penuh ya di tahun 2020 dan 2021 karena ada gelombang 1, gelombang 2 COVID itu banyak membatalkan. Tapi alhamdulillah kita masih bisa survive, malah masih bisa menghasilkan keuntungan gitu Mas. Daerah-daerah pemasaran sendiri yang menjadi backbone itu kebanyakan wilayah mana Pak? Ya, kalau mining kan sekarang untuk terutama batu bara itu masih di Kalimantan dan Sumatera ya. Jadi sekarang selain Kalimantan Selatan, Timur, juga Utara itu Sumatera Selatan itu mulai banyak permintaan karena sebenarnya secara deposit ya batu bara itu paling besar kan di Sumatera. Tapi ke Sumatera ini kan kalori rendah ya, rendah. Tapi dengan harga yang sekarang kalori rendah pun cukup menguntungkan gitu, sehingga memang produksi di Sumatera juga meningkat. Oke, lantas sejauh mana juga ini bisa memberikan dampak positif bagi laba kinerja pendapatan perseroan Pak di tahun 2021? Ya, kalau dibanding dengan tahun sebelumnya, jadi dibanding dengan tahun 2019, 2020, 2021, salesnya meningkat, kemudian profit juga meningkat. Kalau dibanding tahun sebelumnya mungkin bisa 10 kali lipat jadi dari sisi keuntungan ya untuk tahun 2021. Cukup baik. Ya, cukup baik sekali Pak, 10 kali lipat, kemudian di tengah pandemi dan pembatasan masih bisa tumbuh double digit bahkan di atas 20%. Nah, lantas bicara mengenai strategi efisiensi apa yang dilakukan perseroan untuk bisa bertahan juga di tahun 2022 ini Pak Bambang? Karena kan sebenarnya pandemi masih belum berakhir loh Pak. Ya, betul. Jadi dengan kita IPO kan struktur permodalan kita menjadi lebih kuat ya Mas ya. Ini kesempatan kami untuk meningkatkan penjualan. Jadi kita push tim sales and marketing kita untuk meningkatkan penjualan. Kemudian dari aspek produksi kita akan meningkatkan stok kita supaya lead time-nya makin cepat gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kita memproduksi suatu barang atau suatu produk 3 bulan, mungkin ini dengan 2 bulan, 1,5 bulan kita sudah bisa delivery ke customer. Kemudian yang kedua, kami kan sudah melakukan implementasi ICT di perusahaan kami ya. Nah, ini akan kita mantapkan di tahun ini sehingga proses dari sejak pemasaran, desain, produksi, kemudian yang tidak kalah pentingnya pelayanan pola jual, itu semuanya terdokumentasi, kemudian bisa dikoordinasikan dengan baik di antara bagian, sehingga lead time tadi semakin cepat, kemudian juga tidak ada waste time, waste material, sehingga perusahaan menjadi makin efisien, yang pada gilirannya akan bisa meningkatkan profit perusahaan. Ya, itu dia dari perolehan dana segar yang akan digunakan untuk ekspansi bisnis dalam artian perluasan pabrik. Dan bicara mengenai lokasi pabriknya sendiri di mana ya Pak? Dan apakah juga masih bisa memberikan ruang bagi perluasan pabrik, meningkatkan kapasitas produksi misalnya? Ya, pabrik kami berlokasi di Bantar Gebang di Bekasi. Itu sekarang kira-kira loadingnya sekitar 60% ya. Sehingga masih bisa diutilize sampai full, itu mungkin di tahun 2024 itu kita harus menyiapkan lokasi baru untuk ekspansi fasilitas produksi kami. Karena memang sekarang 60, mungkin tahun depan 80%, kemudian tahun depannya lagi 2024 sudah full. Jadi kita harus bikin pabrik baru gitu Mas. Baik,
Inovasi apa yang dilakukan untuk menghadapi persaingan yang makin ketat juga seperti yang Anda katakan begitu di tahun 2022 ini? Apakah pemanfaatan digital begitu, karena kita tahu sekarang era digital, Pak Bambang, apakah itu sekarang akan diterapkan dari sisi ekosistem digital di perusahaan? Ya, betul, itu betul sekali. Jadi inovasi itu memang harus disupport oleh ICT ya, dengan digitalisasi ya. Ya. Karena ya persaingan sekarang kan makin ketat ya, sehingga perusahaan yang efisien, yang bisa compete dengan para pesaing di pasar gitu. Jadi memang itu yang kita lakukan. Yang pertama tadi produk-produk yang existing tetap kita improve, kemudian kita juga mendevelop produk-produk baru sesuai dengan permintaan pasar, dan yang tidak kalah pentingnya disupport dengan ICT. Jadi sehingga koordinasi antar departemen, kemudian juga nantinya dengan para customer bisa dilakukan dengan cepat. Karena kan salah satu kunci dari bisnis ini, selain produk yang berkualitas tinggi, juga pelayanan pengajuannya kepada customer. Ini sangat penting karena customer kita kan lokasinya remote ya, ada yang di Papua, ada yang di Maluku, ada yang di Kalimantan Utara. Semuanya kan daerah remote, sehingga memang respon atau pelayanan Purnajual ini sangat penting. Betul, dan sejauh ini sudah bisa di-cover dengan baik begitu Pak untuk Purnajualnya sendiri? Ya, jadi kita selalu menyediakan spare part, on stock, kemudian bantuan teknis itu 24 jam. Artinya dari lapangan ada trouble atau apa yang perlu diskusi teknis, kita selalu ada personel yang melayani. Kemudian kalau dibutuhkan spare part juga kita selalu adakan stok sehingga bisa langsung didelivery dengan cepat gitu. Oke Pak Bambang, terakhir lantas bagaimana dengan keunggulan kompetitif yang ditawarkan ini untuk investor pasar modal terkait dengan kinerja perseroan? Iya, yang pertama kami kan memang perusahaan menengah, ya. Tetapi produk-produk kami sudah terbukti di pasar yang punya kualitas yang tinggi, tetapi harganya tetap kompetitif. Jadi memang positioning kita produk yang punya kualitas tinggi, tetapi harga tetap kompetitif. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, kami customer itu menjadi prioritas kami. Jadi kepuasan pelanggan itu menjadi hal yang sangat penting, sehingga itu yang selalu kita tingkatkan dari hari demi hari. Jadi alhamdulillah selama ini tidak ada komplain yang major, itu tidak ada, sehingga karena hubungan kita dengan customer juga cukup baik. Kami punya beberapa anchor customer yang sudah bertahun-tahun bersama kami, sehingga koordinasinya berjalan dengan sangat baik. Gitu. Baik, itu dia pemirsa, menarik kalau kita cermati dengan kinerja yang semakin baik di tahun 2022, kompetisi yang juga semakin ditingkatkan, apalagi ada dana segar yang sudah diraih oleh perseroan begitu ya dari IPO di pasar modal Indonesia. Pak Bambang, terima kasih banyak Pak atas sharing yang sudah disampaikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Bambang. Ya, terima kasih Mas.